Baiklah sobat-sobat, saya akui ya dengan jujur, saya kalah sobat-sobat dengan mereka. Saya kalah ya dengan Aswaja KW dan Salafi abal-abal. Saya kalahnya sobat-sobat dalam hal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, sampai kapanpun karakter Aswaja KW takkan berubah. Mereka selalu mencari-cari cara memanipulasi kenyataan, keadaan, dan menjadikannya modus untuk menyerang dan melabeli negatif kepada orang yang mereka anggap mengusik dan mengancam keberlangsungan amalan TBC mereka, sobat-sobat. Dan saya sudah membuktikan ini semua. Mereka tidak akan berubah selama mereka masih kuat dengan amalan TBC-nya. Selama mereka masih ngeyel, masih taklid bukta, masih jumud, maka karakter mereka tidak akan pernah berubah. Tidak akan ada obatnya, kecuali ada niat, ada keinginan dari yang bersangkutan untuk merubah karakter mereka dengan tentu saja meninggalkan amalan TBC mereka. Selain diri mereka sendiri yang punya niat, punya keinginan untuk berubah, adalah hidayah Allah yang akan merubah mereka. Tetapi selama mereka masih kuat dengan amalan TBC-nya, tentu saja hidayah Allah ini akan sulit mereka dapatkan. Sobat-sobat, ya buktinya sobat-sobat semua tahu ya bahwa yang selalu menantang-nantang debat, menantang-nantang live adalah mereka. Ya sebenarnya saya malas untuk meladeni tantangan mereka, debat, live. Karena apa? Hasilnya akan sama. Ya, berdiskusi, berdebat dengan Aswaja KW, hasilnya akan sama. Ngeyel, kalah, marah-marah, mencaci maki, memfitnah, dan ngamuk-ngamuk. Inilah ya yang akan terjadi setiap perdebatan dengan Aswaja KW, setiap live dengan Aswaja KW. Nah, tapi oke lah. Ya, tantangan mereka akhirnya saya ladeni. Ya, dengan live streaming bersama. Dan 2 kali berlangsung. Yang pertama adalah jam 6 pagi
Sudah lama saya menunggu ya mereka masuk ke dalam live streaming saya. Tetapi ketika waktu mulai habis, karena saya hanya menargetkan live streaming itu berlangsung hanya 1 jam, sobat-sobat. Nah, saudara Maskur sudah berhasil masuk di live streaming tersebut. Tetapi karena waktu dan saya juga ada pekerjaan lain, saya dengan Pak Maskur cuma baru saling menyapa saja. Belum berlangsung ya diskusi. Karena waktu dan saya harus melakukan pekerjaan lain. Kemudian ya mereka meminta jadwalnya diubah menjadi malam. Nah, itu pun saya luluskan. Ya, jam 8 malam. Saya sudah standby. Ya, malah sebelum jam 8 saya sudah standby. Dan sehari sebelumnya saya sudah kirimkan link live streamingnya. Nah, tetapi karena gangguan jaringan, ya, kawan-kawan dari Aswaja KW sulit masuk. Bertepatan dengan itu juga saya kedatangan tamu. Dan tentu saja saya tidak fokus bolak-balik melihat layar HP dan ngobrol dengan tamu yang datang. Setelah lama, kembali Pak Maskur berhasil masuk. Akan tetapi beberapa kali masuk, beberapa kali terkeluar. Ini karena gangguan jaringan. Dan malam itu live streaming tidak berhasil dilaksanakan. Nah, dan saya kembali ya menawarkan bagaimana kalau ba'da subuh. Karena ba'da subuh sinyalnya bagus dan belum ada pekerjaan lain yang harus saya lakukan. Ya, dan buktinya ya Pak Maskur ketika pagi kan bisa masuk. Nah, belum ada jawaban dari mereka. Mereka mengatakan kalau ba'da subuh itu ya mereka harus menyiapkan pekerjaan-pekerjaan mereka. Ya artinya kan belum ada kesepakatan waktu antara saya dengan pihak Aswaja KW. Nah, tetapi kemudian beberapa hari berikutnya tetapi kemudian muncul di halaman komen channel saya dibilang ngeprank. Di mana ngepranknya? Ya, jadi ini kan bukti ya bahwa mereka ini selalu mencari cara, selalu memanipulasi keadaan dan dijadikan modus untuk menjelekkan, untuk memberikan label cap jelek kepada orang lain yang dianggap berseberangan dengan mereka. Khususnya sekarang kepada saya. Dan bukan sekali ini saja mereka melakukan hal ini. Sudah beberapa kali. Ya, nah itulah sobat-sobat, bahwa karakter mereka tidak akan pernah berubah. Ya. Dan akan selalu sama. Ya, dalam hasil perdebatan, berlangsungnya perdebatan itu akan sama. Ya. Nah, jadi sobat-sobat, melihat bukti dan kenyataan seperti itu, ya sepertinya tidak ada gunanya
meladeni mereka ya diskusi dalam live streaming. Ya, tidak ada gunanya. Hanya buang waktu dan tenaga. Dan lebih baik memang tidak diladeni. Agar kita tidak membuang tenaga dan pikiran. Karena ya karakter mereka akan selalu seperti itu. Selama mereka masih kuat dengan amalan TBC-nya. Tetapi sobat-sobat, ya, Aswaja KW ini mendapat dukungan dari Salapi. Kalau saya menamakannya oknum Salapi. Tapi ada ya eh, yang mengatakan ini Salapi abal-abal. Sepertinya lebih cocok. Ini Salapi abal-abal. Ya. Ya baru kali ini terjadi kerjasama antara Salapi abal-abal dan Aswaja KW. Ya. Nah, dan sama karakternya. Ngeyel, taklid buta, dan jumut. Nah, ya, sama. Dan begitu entengnya dia mengatakan saya kalah. Dari mana kalah? Aneh kan? Ya, ini kan karakter. Kenapa keduanya bisa bekerja sama antara Aswaja KW dan Salapi abal-abal? Ya karena mereka punya karakter yang sama. Ngeyel, taklid buta, dan jumut. Dan juga Salapi abal-abal ini memanipulasi kenyataan, keadaan. Ya. Ya. Dan yang mereka cari bukan kebenaran, tetapi pembenaran. Makanya mereka mengeyel. Ya. Dan kenyataan lain, sobat-sobat, kan banyak dari sekian channel Aswaja KW itu kan bukan nama asli. Ya. Mereka takut. Ya mereka entah apa mereka takut atau bagaimana saya tidak tahu. Mereka tidak menggunakan nama asli mereka. Ini kan berarti mereka sudah tidak jujur. Selain itu bukan hanya tidak memakai nama asli. Mereka juga membajak nama channel orang lain demi keuntungan mereka. Jadi, ya apa yang bisa didapatkan dari karakter seperti ini? Yang menghalalkan segala cara. Kan tidak ada. Debat diskusi yang bagaimanapun hasilnya tidak akan berguna. Ya. Buktinya, Kiai Haji Idrus Ramli mengakui tahlilan bid'ah mungkar. Tetapi setelah itu dia semakin menjadi-jadi perlawanannya. Pengingkarannya. Padahal itu omongan dia sendiri. Nah, kiainya saja seperti ini, sobat-sobat, ya wajar. Anak buahnya, kroco-kroconya, karakternya lebih parah. Sobat-sobat, karena karakter Aswaja selalu seperti itu, mereka tidak akan pernah berubah. Ditambah ya, ada Salapi abal-abal yang mendukungnya. Ya, sepertinya saya memutuskan tidak akan lagi meladeni tantangan mereka.
Karena ya, bagaimana bisa terjadi kebaikan dari dua karakter yang sangat berbeda, yang sangat kontradiktif. Ya, ya contohnya saja, yang A berlaku jujur, yang B berlaku tidak jujur. Sampai kapanpun dua karakter ini tidak akan pernah bertemu dan menemukan satu kesepakatan, kebaikan, dan kebenaran. Ya baiklah sobat-sobat, saya akui ya dengan jujur, saya kalah sobat-sobat dengan mereka. Saya kalah ya dengan Aswaja KW dan Salapi abal-abal. Saya kalahnya sobat-sobat dalam hal ngeyel, taklid buta, dan jumut. Di sini saya dikalahkan oleh mereka sobat-sobat. Mereka unggul dalam hal ngeyel, dalam hal taklid buta, dan kejumutan. Nah, karena itulah mereka ya menjadi tertutup akal pikirannya. Mereka seakan-akan atau mereka menganggap permasalahan hidup kita sudah selesai, sudah diselesaikan 14 abad yang lalu ketika Rasulullah dan para sahabat masih hidup. Sehingga mereka menafikan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya, mereka katakan itu bid'ah. Padahal iptek itu bisa dimanfaatkan agar ibadah kita lebih mudah dan lebih benar. Kan bisa kita bayangkan ya, bagaimana kalau kita melaksanakan ibadah haji dengan berjalan kaki. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.